Ya, sebelum sidang ditutup ada yang mau disampaikan? Ibu, dari tutup ya, sidang selesai dan ditutup. Kecil. Untuk Nikita Mirzani terlalu kecil dengan proses yang dialami sama dia. Gimana Bang hasil agenda sidang hari ini Bang? Agenda sidang hari ini tadi sudah diputuskan untuk selanjutnya adalah mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Tadi sudah diputuskan ada 2 hakim, hakim yudisial dan hakim non yudisial. Bang, artinya ada peluang damai sebenarnya? Semua pasti ada peluang. Kenapa sih sesuatu yang bisa kita bicarakan tidak kita bicarakan, ya kan? Semua bisa, tapi kalau misalnya tidak ada titik temu ya proses itu tetap berlanjut. Karena di dalam suatu permasalahan titik akhir dari persoalan itu adalah mencari kebenaran. Dalam kebenaran itu pasti ada keputusan. Nah, ini menjadi menarik dan kecerdikan Nikita Mirzani dan lawyernya kalau menurut saya. Karena apa? Karena apabila merujuk dari beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu jurisprudensi salah satunya adalah nomor 628 dan tahun 84 dan jurisprudensi 129 tahun 79, itu disebutkan salah satunya ya yang 628, pengadilan tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status kepemilikan tanah dan rumah. Ini terkait dengan tanah dan rumah, garis bawahi ya. Apakah nanti terkait dengan hubungan hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini masuk dalam prejudicial gesil ini? Turut tergugat adalah Kapolri yang menahan, karena kepolisian menahan saudara NM, juga persetujuan kejaksaan. Makanya siapa sih yang menanggung biaya nanti yang 100 M ya dan kerugian? Jadi ya kami harapkan ya nanti Kapolri yang ganti 50 M, jaksa itu 50 M. Karena yang menahan mereka, kami coba LT aja kok. LT, data-data kami ada, diserahkan kepada polisi, polisinya memutuskan menetapkan sebagai tersangka. Siapa yang nahan ya polisi. Izin setelah perpanjangan, izin siapa? Izin kejaksaan. Ya silahkan, nanti jaksa agung menanggung 50 M, Kapolri menanggung 50 M. Kalau turut tergugat, itu pasif. Tidak ada kepentingan dan tidak ada kewajiban. Katakan menang, tidak ada kewajiban untuk membayar ataupun tanggung renteng, tidak ada. Tidak ada Bang berarti? Tidak ada. Oh, jadi yang harus membayar itu sesuai dengan itu ya Kalau Nikita Mirzani minta 100 miliar asal ada bukti ya. Ada bukti ya? Ya ada bukti ya. Itu yang tergugat 1 atau tergugat 2 atau para tergugat wajib membayar. Kalau ada bukti, karena di sini yang namanya keperdataan, kekuatan data, dan hakim sifatnya pasif, beda dengan hakim pidana. Hakim pidana aktif, hakim perdata pasif. Makanya pihak Nikita Mirzani yang menggugat wajib, sekali lagi, wajib mempersiapkan dalil-dalil untuk pembuktian. Harus dalilnya harus kuat Bang. Harus kuat data. Ya? Kalau 100 miliar, dia bisa buktikan ada nilai 100 miliar yang dirugikan oleh tergugat, bukan turut tergugat. Tadi saya atau orang awam, 100 miliar itu imateri atau materi atau harus real gitu Bang? Kalau 100 miliar yang ada dalam ikatan perjanjian, itu lawan prestasi. Tapi kalau pakai materi, itu beda. Di luar konteks wan prestasi, ada dampak ataupun akibat. Itu namanya materi. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Tak mau damai, Nikita Mirzani gugat Reza Gladys sebesar 100 M. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Untuk kesiapan Nikita Mirzani sendiri untuk siap. Kalau itu jangan ditanyakan siap, dan ini yang ditunggu-tunggu sama dia, karena bagi dia
Tidak mungkin dia melakukan hal-hal dengan uang yang sekecil itu. Itu uang sangat kecil buat kita kalau harus melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang masuk akal memang dia minta tolong. Seseorang itu minta tolong ke dia untuk mereview yang baik-baik. Uang terlalu kecil lah dia kalau ngurusin uang selevel 4 miliar itu Nikita Mirzani, ya. Bang, ini kan masa ini 30 hari, berarti tidak ada satupun keluarga 20 hari, berarti tidak ada satupun keluarga yang bisa menjenguk kecuali dari kuasa hukum. Seingat saya setelah 1 minggu, seingat saya kalau saya salah karena itu kan kebijakan dari rutan ya. Jadi seingat saya itu 1 minggu setelah dari awal, misalnya dia masuk hari Kamis kemarin, 1 minggu setelah itu insya Allah keluarga boleh. Itu namanya masa pengenalan lingkungan. Ya, berarti kemungkinan Senin ya, Selasa depan. Kebijakan dari kalau kami karena advokat dibolehkan pada jam-jam yang patut. Misalnya hari kerja ya berarti jam kerja. Kalau di luar kerja kan nggak patut. Saya pun tadi datang ya pada jam kerja. Setelah itu saya pulang karena sudah waktunya pulang. Saya tidak berpihak pada siapa-siapa. Reza Glesias periksa. Kenapa kamu kasih uang? Apa dasarnya? Ini Bahmit harus ngomong. Gak usah pakai uang prestasi itu salah. Ngapain gitu loh? Ini kan sedang berjalan kasusnya. Nanti kalau dibilang uang prestasi nanti ditanya nanti kesepakatan apa yang kalian lakukan. Uang prestasi itu kan kesepakatan yang tidak terjadi, tidak selesai sesuai dengan kesepakatan. Adanya miss. Makanya uang prestasi. Nah, uang prestasi apa ini? Uang ini nanti diteliti dan ternyata hasil perbuatan tidak pidana. Kena menyerahkan itu. Apa yang dilakukan kesepakatan? Endoskah atau apakah? Buktikan dong. Loh, kenapa sampai dikatakan di sini pemerasan? Nah, siapa yang diperas? Apa sebabnya dia diperas? Berarti ada sesuatu yang ditutupi supaya jangan publis, supaya jangan dispik. Makanya berpindahlah uang itu, diperiksa. Jangan-jangan ini ya, kalau tadinya ya saya menurut informasi yang saya katakan ini berasal dari skincare. Skincare, kenapa kamu kasih gara-gara skincare? Berarti ada masalah. Kalau memang berani penyidik mengatakan penetapan tersangka harus berlanjut. Nah, tapi yang saya minta bukan hanya itu yang berlanjut. Terus saya tegaskan lagi, tidak ada api kalau tidak ada asap. Kan pernah saya sampaikan, kenapa sampai mau menyerahkan uang itu kepada Nikita Mirzani? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kalau memang skincare-nya itu benar, kenapa harus menyuap orang? Kenapa harus berikan uang nggak tanggung-tanggung? Untuk apa ini? Kalau memang betul-betul dia legal, terdaftar di BPOM, sudah diverifikasi, sudah disurvei, dan hasilnya juga sudah memenuhi standar, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung merkuri, tidak mengandung zat berbahaya, ya kenapa harus takut? Tapi faktanya kan dilakukan. Menurut hemat saya, dua-dua itu harus diperiksa. Jangan Nikita saja, Reza juga harus diperiksa. Kenapa kau menyerahkan uang itu? Dalam rangka apa kau serahkan uang ini? Berarti kau nggak benar. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi juga dari pihak dia juga nggak usah teriak-teriak juga, introspeksi juga. Kenapa kau melakukan hal itu? Yang sialnya nanti pada saat uji keterangan nanti kita menyampaikan bahwa dibuka semua itu karena masalahnya saya bukti ya ada ini ya masuk dua-duanya. Bang, ya seperti omongan yang dari bilang kan pengacaranya ini Bang Fahmi juga bilang mana ada pemerasan, ada malah justru dari si Reza WhatsApp ke Matil itu bilang suruh mereview skincare yang baik-baik. Itu yang tadi Abang bilang berarti benar ada di balik itu Bang. Ya kalau pengacaranya yang bilang yang ke situ ya sah-sah aja, kan dia lah pengacara. Kalau pengacara yang waras nggak seperti itu gitu. Pengacara yang waras sudah berpikir uang berpindah dari satu tempat ke tempat yang jumlah yang besar berarti ada sesuatu. Tapi karena dia lawyersnya, namanya lawyers itu membela. Tapi ingat, yang saya tidak suka kalau lawyers membela perilakunya, membela perbuatannya. Seorang lawyers yang benar adalah membela hak-haknya. Karena dikasih uang terus dibela, dia membunuh, dibela juga dia nggak membunuh, kan nggak benar. Yang dibela hak-hak si pembunuh ini apa? Itu yang harus dibela. Makanya kita jadi pengacara juga yang benar juga tuh, jangan membela yang bayar, membela yang benar. Gitu. Siap. Berarti di terakhir dipertegas lagi, jangan hanya nyicil saja nih bisa. Tapi kemudian setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata para pihak
tergugat 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Seperti itu. Alasannya tidak hadir Dr. Reza Gladys kenapa Bang? Nah, kan itu ada kuasa kami. Tidak ingin menyaksikan sidang secara langsung? Cukup di kami saja. Bang, seandainya pihak penggugat memenangkan gugatan ini, apa siap membayar kerugian? Ya, jadi saya ulangin ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini ada 3 kelompok uang, ya. Kelompok uang yang pertama adalah yang kita sebut dengan uang tutup mulut, pemerasan. Itu sudah diselesaikan di kepolisian. Diproses di kepolisian. Nah, ada lagi 4M yang kedua, mereka menuntut di sini, ya seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reza menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya? Kan itu betul, begitu ya, kalau betul. Masalah 100M-nya, saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh. Perseteruan antara artis Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys telah menjadi sorotan publik sejak akhir 2024. Bermula dari ulasan negatif Nikita terhadap produk skincare milik Reza yang disampaikan melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, Reza Gladys mencoba menghubungi asisten Nikita, yaitu Mail Syaputra, untuk menyampaikan niat bersilaturahmi dan membahas ulasan tersebut. Namun Reza mengaku menerima ancaman jika tidak ada kesepakatan terkait nominal tertentu. Pihak Nikita akan mengungkap lebih banyak informasi ke publik. Reza kemudian mentransfer uang sebesar 2M pada 14 November 2024 dan sehari setelahnya memberikan uang tunai sebesar 2M lagi. Merasa diperas dan dirugikan, Reza melaporkan Nikita dan asistennya ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang. Setelah penyelidikan, Nikita Mirzani dan Mail Syaputra ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya pada 4 Maret 2025. Pada 5 Juni 2025, Nikita dipindahkan ke Rutan Kelas 1 Pondok Bambu. Pengacaranya Fahmi Bahmid menyatakan, kliennya tetap tenang dan yakin dirinya tidak bersalah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tapi sejauh ini masa penahanan Nikita Mirzani diperpanjang sampai 30 hari. Ibu 3 anak itu ditahan terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, menyoroti perpanjangan penahanan tersebut sebagai bentuk ketidakpastian hukum. Fahmi kemudian mempertanyakan mengapa penahanan tetap dilakukan. Padahal menurutnya perkara ini belum menunjukkan tanda-tanda akan naik ke pengadilan. Tidak tinggal diam, pada 16 Mei 2025 Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan wan prestasi terhadap Reza Gladys dan suaminya, At-Taubah Mufid, dengan tuntutan ganti rugi sebesar 100M. Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 489-PDT G-2025-PN Jakarta Selatan. Namun sidang perdana yang dijadwalkan pada 28 Mei 2025 harus ditunda karena baik pihak penggugat maupun tergugat tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Pihak Reza Gladys menyatakan konflik ini telah mengganggu bisnisnya dan berharap masalah ini dapat diselesaikan secara damai. Kuasa hukum Reza, Julianus Sembiring, menyampaikan kliennya menginginkan ketenangan dalam menjalankan usahanya dan mengajak pihak Nikita untuk mencari solusi terbaik.